Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya. Selamat pagi siswa-siswi SMP dimanapun berada. Mari kita belajar IPS menyenangkan, yaitu IPS kelas 8 semester 2. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat menjelaskan perilaku konsumsi setiap manusia yang berbeda dipengaruhi oleh faktor ruang. 2. Menyebutkan sumber daya alam dan persebarannya di wilayah Indonesia. 3. Memberikan contoh perbedaan keunggulan sumber daya alam masing-masing daerah yang berpotensi terjadinya permintaan, penawaran, dan teknologi. Di kelas 7, kalian telah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Kalian tentu memahami bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah, baik jumlah maupun kualitasnya. Coba kalian ingat, hitung berapa macam jumlah barang yang kalian gunakan setiap hari. Kalian mungkin akan terkejut bahwa dalam satu hari kalian menggunakan puluhan barang untuk dikonsumsi. Misalnya minum, makan, snack, pakaian, AP, dan lain sebagainya. Namun perlu kalian ketahui bahwa faktor ruang akan menentukan tindakan seseorang sebagai konsumen. Perilaku konsumsi, misalnya masyarakat kota lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar-pasar modern dan akses jalan yang baik. Masyarakat desa lebih sedikit membeli barang dan jasa karena pendapatannya rendah, akses jalannya kurang baik, yang membuat pendistribusian barang atau jasa menjadi kurang lancar. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Sumber daya alam memiliki fungsi dan peran penting dalam kehidupan manusia. Manusia hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tanpa tersedianya berbagai macam sumber daya alam di bumi ini, manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ini peta dunia yang Pak perlihatkan. Nah, di sini daerah ini adalah daerah tropis, termasuk wilayah Indonesia. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Di daratan, suhu dan curah hujan yang tinggi memungkinkan penduduknya menanam berbagai macam barang pertanian dan perkebunan. Curah hujan yang tinggi juga menjamin tersedianya air untuk kepentingan budidaya perikanan darat. Indonesia juga memiliki laut yang luas dan garis pantai yang sangat panjang. Potensi ikan di Indonesia cukup banyak. Di samping itu ditemukan pula berbagai jenis bahan tambang di dasar laut. Di sepanjang pesisir juga terdapat kekayaan alam berupa terumbu karang, rumput laut, dan tentu saja keindahan alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pariwisata. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Terumbu karang Indonesia tidak hanya luas, tetapi juga beraneka ragam dalam hal sumber daya hayatinya. Nah, di sini tabel sumber daya alam dan persebarannya di wilayah Indonesia. Ya, dari pulau misalnya Sumatera, kemudian provinsinya ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung. Dan sumber daya alamnya misalnya di Aceh, semen,
Andalas, pupuk AAF, minyak, emas, dan perak, begitu juga seterusnya. Kemudian di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan sampai Papua itu baik disebutkan dalam provinsi dan sumber daya alamnya juga berbeda-beda. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Suatu daerah dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang, akan tetapi daerah lain juga dapat dikenal sebagai penghasil hasil hutan atau pertanian. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan keadaan geografis masing-masing daerah. Perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Kemudian perbedaan keunggulan masing-masing daerah, perbedaan teknologi, dan keunggulan komparatif tersendiri masing-masing daerah. Sebagai contoh, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian pula Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Masing-masing daerah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan, tetapi juga mendapat keuntungan dari produksi yang menjadi unggulan daerahnya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan kerjasama antar daerah, mengingat adanya perbedaan dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Diharapkan suatu daerah dapat menyokong daerah lain yang kekurangan. Hal ini juga dapat mempererat integrasi antar daerah di Indonesia, yang pada gilirannya menghasilkan persatuan dan kesatuan. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sebagai evaluasi, ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab, kemudian kalian kerjakan di buku tugas dan kumpul kepada guru mata pelajaran. Yang pertama, jelaskan perilaku konsumsi setiap manusia yang berbeda dipengaruhi oleh faktor ruang. Yang kedua, sebutkan sumber daya alam dan persebarannya di wilayah Indonesia. Yang ketiga, berikan contoh perbedaan keunggulan sumber daya alam masing-masing daerah yang berpotensi terjadinya permintaan, penawaran, dan teknologi. Demikian dan terima kasih.